Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mencetak rekor baru dan all time high di level 9.032 dengan kenaikan 0,9% dan asing juga mencatatkan net buy. Untuk market reguler dan all market, net buy asing mencapai 1,1 triliun rupiah. Dan ternyata hari ini kenaikan dari IHSG itu dipicu oleh saham brand dan ternyata juga ya saham Bapak Prajogo Pangestu kembali diborong oleh BlackRock hingga JP Morgan. Nanti kita akan lihat guys ya updatean terkait dengan saham-saham Pak PP secara sekilas karena kita akan fokus terhadap saham-saham yang mulai bangkit nih dari zona support. Tapi kalau misalnya kita lihat, kenaikan IHSG ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mana pemerintah masih bakal menarik hutang atau mengambil utang kembali sebesar 832 triliun rupiah di tahun 2026 ini untuk menambal defisit APBN 2026 yang ditargetkan gitu guys ya. Jadi sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang teman-teman lihat ini sebanding dengan kenaikan dari hutangnya itu sendiri, guys. Jadi ya, gimana ya, bisa dibilang ekonomi sebenarnya masih belum membaik nih, meskipun secara angka mungkin ada kenaikan. Tapi di UMKM kita lihat ya, di lapisan masyarakat kelas bawah, saya rasa daya beli masyarakat pun belum naik signifikan, guys. Jadi bisa dibilang ini kenaikan yang semu dan perputaran uang pun kita lihat belum merata, guys ya. Dan ternyata pemerintah juga defisit anggaran sehingga mengharuskannya mengambil utang kembali. Tambah lagi guys ya utang pemerintah kita 832 triliun untuk 2026 ini. Kita akan coba lihat guys untuk saham-saham big banks karena ternyata hari ini beberapa saham perbankan ya terutama bank BUMN juga ada yang melesat naik. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk BBRI masih cooling down ya guys ya. Kemarin sempat naik, hari ini juga sebenarnya sempat naik. Areanya di 3750, tapi BBRI entah kenapa dia turun kembali sehingga hari ini 0%, masih di 3720, masih close di harga yang sama. Kita cek hari ini ada normal akumulasi dari YU dan KZ ya. Coba kita langsung saja cek untuk BBRI. BBRI hari ini di net buy asing ya, tapi memang secara value transaction tidak begitu besar. Artinya cukup kering nih likuiditas asing di BBRI. Ya, transaksinya tidak begitu besar sehingga net buy-nya pun hanya 7,3 miliar saja. Coba kita cek untuk BBNI. BBNI hari ini naik 0,4% di Rp4.360 per saham. Akumulasinya bagus, ada ZP, CCK, ZYU yang masuk ya. Kita lihat guys untuk BBNI hari ini. Ternyata BBNI juga di net buy asing 57 miliar, tapi berdasarkan transaksi hari ini juga tidak begitu banyak ya, tidak begitu ramai. Oke, next kita coba lihat Bank Mandiri untuk BMRI hari ini naik tipis 0,4% di level 4840. Ternyata ada distribusi terutama dari YU, BK, dan BB. Jadi untuk Bank Mandiri, hari ini ternyata net sell 91,2 miliar guys. Masih net sell ya. Kemarin sudah sempat menipis, hari ini sedikit naik lagi guys untuk net sell asingnya. So untuk Bank Mandiri kemungkinan masih bisa saja sideways kalau misalkan asingnya belum masuk signifikan. Untuk BBCA juga sama ya, hari ini ada koreksi 0,9% di 8.000 dan masih cukup sideways kembali. Ada distribusi dari ZP, KZODRX dan teman-teman bisa lihat retailnya masuk ya. Jadi untuk Bank BCA kita coba cek. Untuk hari ini BBCA net sell cukup besar, 224 miliar, sehingga harga sahamnya ya masih berpotensi segini-gini aja guys. Tapi kalau misalkan turun pun kita sih berharap tidak turun di bawah 7.900 ya, karena sebelumnya pun memang mengalami bounce back lagi nih setelah BBCA-nya menyentuh di 7.900-an. Nah, yang hari ini mengalami kenaikan signifikan adalah BRIS. Ya, BRIS hari ini naiknya cukup tinggi, 6,6% di level Rp2.260 per saham. Semoga ini benar-benar ada akumulasi, guys. Karena kenaikan dengan akumulasi berarti ada tanda reversal.
Dan jika diperhatikan sebelumnya pun harga saham BRIS sempat turun guys ya dari 3 ribuan ya, bahkan turun sampai di 2.100-an. Jadi turunnya cukup signifikan nih untuk saham BRIS. Jadi untuk saham BRIS kita lihat ada akumulasi besar terutama dari BBYU dan juga PD. Retailnya rata kanan guys ya, banyak yang menjual hari ini. Kemungkinan mereka yang buy on weakness dan take profit. Jadi untuk Sambris hari ini ada net buy sebesar 26,4 miliar dengan kenaikan 6,6%. Ternyata asingnya malah melakukan akumulasi dan saya rasa ini adalah tanda yang bagus untuk BRIS. Semoga benar-benar tanda reversal dan bisa kembali uptrend. Selanjutnya ada BBTN yang juga ya tadi sempat breakout di atas MA 150, yaitu sempat ke area high di 1220 meskipun close-nya tetap di 1200 ya karena kembali turun dan ini tepat ya berada di MA 150-nya. Jadi untuk BBTN cukup menarik untuk dipantau besok dan kita pun melihat ada akumulasi dari BBPD, ZP dan BK. So untuk BBTN ada net buy dari investor asing sebesar 14,7 miliar dan jika diperhatikan memang akumulasi asingnya sudah cukup dominan di beberapa minggu lalu sehingga BBTN juga merupakan saham yang menarik. Semoga benar-benar bisa breakout dan kembali uptrend setelah sideways cukup panjang nih untuk BBTN-nya. Kita akan coba lihat untuk harga komoditas aluminium hari ini ternyata masih close di harga yang sama di 3.190 USD per ton. Lalu kita cek juga harga nikel guys, harga nikel naik 1,9% di level 17.934 US dollar per tonnya. Untuk harga emas hari ini juga naik 0,9% di 4.629 USD per troy ounce. Kita cek untuk harga minyak mentah dan Brent oil juga masing-masing naik 1,3 dan 1,2%. Untuk harga perak ya naik 5,4%, harga tembaga naik 0,19%. Kita cek juga harga batu bara hari ini naik 0,5% di 107 USD per tonnya. Cukup menarik guys, tapi kita coba lihat dulu untuk saham bumi. Hari ini naik 3,9% di 422 dan ternyata masih ada distribusi dari YU, BK, YPDR. Kalau misalnya kita lihat sih masih ada potensi untuk buminya retest di support guys. Jadi kita calm down dulu ya, kita coba wait and see. Meskipun hari ini naik 3,9%, tapi asingnya net sell 220 miliaran. Cukup besar guys ya untuk net sell asing di saham bumi hari ini, meskipun ada kenaikan 3,9%. Untuk BRMS hari ini naik 4,6% di 1250, kemungkinan juga masih bisa sideways. Tapi hari ini masih ada akumulasi dari AKYPZP ya, setelah kemarin net sell tipis. Hari ini retailnya banyak yang jualan juga guys, berbanding terbalik dengan asingnya. Coba kita lihat untuk BRMS hari ini ada net buy 57,6 miliar. Dan jika diperhatikan hari ini persentase kenaikannya cukup menarik ya, 4,6%-an. Tapi kalau misal dilihat dari data transaksi hari ini memang cukup menurun guys untuk BRMS-nya. So, bumi BRMS, Dewa pun mirip ya, masih cukup sideways. Nah, jadi yang mengalami bounce back selain dari BRIS dan kita lihat juga ada tanda reversal di saham BBTN tadi. Ada saham CBDK juga yang hari ini naik 9,6%. Close di 7.950 untuk CBDK. Sebelumnya sempat breakdown di bawah MA50, tapi berhasil bounce back dari level 7.000. Dan kita lihat hari ini juga sudah kembali menembus MA50-nya. Ada akumulasi yang terlihat, tapi ternyata akumulasinya dari domestik. Ada AZP, DCC, dan LG. Sedangkan AK, BK, ZP, dan beberapa retail ini melakukan penjualan. Jadi untuk CBDK kemungkinan asing masih melakukan net sell ya guys ya. Dan ternyata benar, asing net sell hari ini 82,5 miliar memanfaatkan kenaikan yang terjadi. So untuk CBDK, kalau misal untuk jangka pendek teman-teman mau trend following silahkan dipantau. Tapi saya rasa masih cukup high risk guys ya. Jadi untuk CBDK mungkin bisa kita pantau terlebih dahulu sebelum nanti asing kembali masuk dengan nominal yang besar. Untuk saham pertambangan kembali menarik ya, karena ternyata nikel dan emas kembali naik harga komoditasnya. NCKL hari ini melanjutkan kenaikan 6,4% setelah kemarin juga naik 1,9% dan sempat terjadi area high low di sekitar 1280. Untuk NCKL hari ini kita lihat ada small distribution dari domestik dan retail, ada CCXL, YP dan lainnya. Sedangkan AKBK kembali akumulasi.
Kita lihat untuk NCKL. Untuk NCKL hari ini ternyata ada net buy asing 35,1 miliar. Ini menjadikan NCKL kembali menarik ya, meskipun di minggu lalu sempat terjadi net sell asing, tapi asingnya ternyata kembali akumulasi terutama di 2 hari perdagangan ini. Lalu untuk Harum juga sempat terjadi higher low ya di sekitar 1140 sampai di 1160 dan kita lihat kemarin juga naik 4,7%, hari ini naik 6,2%, melanjutkan kenaikan yang cukup bagus. Harum close di 1285 dengan akumulasi yang juga bagus. Ada AK DHCP yang kita lihat akumulasi. Dan beberapa retail juga ikut ya guys ya, seperti EPXL, lalu ada PD dan NI, sedangkan XC, CC, OD jualan. Jadi untuk Harum hari ini ada net buy asing 21,8 miliar dan jika teman-teman perhatikan di minggu ini cenderung ya atau didominasi oleh akumulasi dari investor asing guys. Jadi saya rasa masih cukup aman ya untuk teman-teman yang hold saham Harum. Selanjutnya juga Antam. Antam hari ini bahkan ada open gap up, naik 5,4% di level Rp4.090 per saham. Salah satu katalisnya adalah kenaikan harga emas. Dan kita lihat untuk Antam sendiri ada akumulasi yang oke. Ada ZPBK yang juga masuk, sedangkan retailnya hari ini banyak yang melakukan take profit di Antam. Kita coba lihat guys untuk saham Antam ya pada hari ini ternyata asingnya masuk lumayan cukup besar di 187,9 miliar. Dan teman-teman lihat 2 minggu, 3 minggu bahkan 1 bulan terakhir pun Antam masih cenderung didominasi oleh pembelian asing. Oke guys, coba kita cek ya hari ini untuk brand, apakah brandnya ada kenaikan dan akumulasi. Untuk brand naik ya, ternyata 4,8% dengan net buy 94 miliar. Kita coba lihat untuk PTRO. PTRO-nya di net sell, tapi dia naik 7,5%. Ya, asingnya net sell, berarti kan yang akumulasi domestik nih sepertinya. Kita coba lihat guys ya, buyernya ada YU ya, YU ternyata. Kita lihat untuk BRPT. Beberapa saham Pak PP ya, coba kita cek. Hari ini BRPT naik tipis 0,7% dengan net buy asing 22,4 miliar. Tidak begitu besar guys untuk net buy asing di BRPT. Kita coba cek Tepia ya, Tepia. Nanti kita cek juga Pani. Tepia hari ini koreksi tipis 1,8% dengan net buy 10 miliaran dari asing. Sebenarnya sudah cukup menarik ya, karena sebelumnya sudah turun cukup dalam juga guys, dari 7 ribuan hingga ke 6.500 ya untuk di hari ini. Masih ada koreksi 1,8%. Untuk Pani, tadi karena kita lihat CBDK-nya naik guys. Paninya ternyata kemarin ya sempat naik 7,2%, hari ini sideways masih di 11.500 dan asing net sell 21,6 miliar. Secara money flow sebenarnya belum terlalu menarik untuk Pani, tapi CBDK pun tadi asingnya tidak masuk guys. Jadi ya mungkin kita pantau dulu ya sampai nanti asingnya ikut masuk. Oke guys, kita coba rekap saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Ternyata ada Archie dengan kenaikan 11%. Lalu ada Inco, Antam, Brand, Telkom, Astra International. Lalu ada saham Tins yang juga naik 7%. PSAB juga naik 8,4%. Tadi saya cek sebenarnya PSAB sempat naik cukup tinggi juga guys. Lalu ada MBMA, Mora, BBNI juga naik, BRMS, Pegas, IMPC, DSSA, VKTR, lalu ada INRG, NCKL, dan Indika Energy. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.